Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya itu Jumasri. Saya mahasiswa dari Fakultas Teknik Universitas Lancang Kuning, jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan membahas tentang manajemen energi. Pertama yang kita lihat dulu itu definisi manajemen energi. Oke. Kata manajemen itu dalam frasa manajemen energi itu memiliki definisi sebagaimana pengertian manajemen pada umumnya, yaitu keseluruhan aktivitas yang melibatkan perumusan tujuan, perencanaan, implementasi, dan pengontrolan terhadap pencapaian tujuan aktivitas tersebut. Sedangkan energi itu memiliki definisi ilmiah sebagai kemampuan untuk melakukan kerja atau gerakan energi. Energi inilah yang memungkinkan aktivitas apapun dapat berlangsung. Dalam keseharian, energi yang paling kita kenal adalah listrik, dan bahan bakar. Semua aktivitas industri dan perusahaan apapun pasti membutuhkan energi listrik dan bahan bakar. Besarnya energi yang digunakan dan biaya yang harus dikeluarkan dalam pengoperasian peralatan perusahaan inilah yang menjadi perhatian dalam manajemen energi. Energi biasanya dinyatakan dalam satuan joule atau kilowatt, atau sama dengan kilowatt jam atau kilowatt hours. Manajemen energi itu didefinisikan sebagai sebuah fungsi teknis dan manajemen untuk mendata, memeriksa secara teliti, menganalisis, memonitor, mengganti dan mengontrol aliran energi dalam sistem energi sedemikian hingga energi dapat digunakan dengan efisien yang maksimum. Maksudnya dari maksimum ini itu bahwa efisiensi tersebut dapat memenuhi syarat-syarat dari sisi pertimbangan teknis dan ekonomis. Secara teknis itu penggunaan energi tersebut layak dan berefisiensi tinggi, dan pengoperasian energi tersebut secara ekonomis masih memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan daya saing produk yang dihasilkan. Ada peralatan tertentu, misalkan itu kompresor penggerak sistem AC atau pendingin, dengan kenaikan efisiensi teknis sebesar 10% saja. Dari efisiensi kompresor 80% ke 90%, sebagaimana pengertian manajemen pada umumnya itu keseluruhan aktivitas yang melibatkan perumusan tujuan, perencanaan, implementasi, dan pengontrolan terhadap pencapaian tujuan aktivitas tersebut. Sedangkan energi memiliki ilmiah sebagai kemampuan untuk melakukan kerja atau gerakan. Energi inilah yang memungkinkan aktivitas apapun dapat berlangsung. Mungkin ini saya akan memberikan contohnya. Empat langkah sukses manajemen energi. Yang pertama, kita tuh harus merumuskan kebijakan manajemen energi dan tujuannya. Kedua, itu melakukan audit energi secara detail dan mendalam. Terus merumuskan rencana implementasi, mengevaluasi dan memonitor implementasi manajemen energi. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari manajemen energi sebentar. Di sini contoh penghematan energi pada pabrik tekstil. Di sini kita mencontohkan PT Veltex Carpet Ltd. Itu Velding merupakan itu pabrik permintaan benang untuk membuat pakaian dari wol. Mereka itu telah berhasil memiliki fleksibilitas produksi dan mengurangi biaya energi setelah menerapkan dua proses. Pertama itu Veltex mengisolasi tangki penyimpanan air panasnya. Dan kedua, mereka mengubah energi untuk pemanasan air dari listrik menjadi bahan bakar gas. Hal ini mengurangi kebutuhan beban puncak, dan pengurangan ini dapat mengganti biaya ekstra untuk pembelian bahan bakar gas. Hasil perbaikan ini itu mengurangi waktu dibutuhkan
untuk memanaskan 14.000 liter air menuju 85 derajat. Biasanya itu 11 jam itu menjadi 3,5 jam. Selanjutnya hal ini memberikan fleksibilitas yang sangat besar pada proses dalam pabrik dan mengurangi biaya energi. Latar belakang teknisnya itu pabrik permintaan wol ini memproduksi sekitar 6 ton wol per hari. Untuk penggunaan karpet, proses akhir dalam pabrik ini itu berupa pembersihan dan pencucian benang dari segala kotoran dan pelumas dengan melewatkannya secara berurutan pada 4 bak pencucian berisi air panas itu sekitar 85 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah itu proses pemerasan untuk menghilangkan air. Nah, air panas baru masuk ke bak-bak pencuci terakhir, masuk ke bak-bak pencuci terakhir atau keempat, dan keluar dari bak pencuci air yang pertama. Nah, tiap bak menampung air sebesar 3.500 liter dan temperaturnya itu dijaga itu tetap 85 derajat dengan pemanas berupa pembakaran gas. Oke. Meskipun proses ini membersihkan air secara terus-menerus, itu kadang-kadang diperlukan untuk membuang seluruh air 14.000 liter tersebut dan menggantinya dengan yang baru. Hal ini terjadi dalam interval rata-rata 24 sampai 36 jam dan dalam keadaan khusus di mana diperlukan, misalnya ketika terjadi perubahan dari warna yang sangat gelap ke warna yang sangat terang. Pada awalnya Veltec menggunakan tangki air itu 14.000 liter yang dipanaskan secara elektrik yang dipasangkan dekat bak pencuci hingga air panas dapat dengan mudah dipompa ke bak pencuci sesuai kebutuhan. Kondisi ini membutuhkan waktu 11 jam untuk memanaskan air itu 14.000 liter sampai 85 derajat Celcius. Kemudian muncul pertanyaan, apakah waktu yang panjang ini dapat dikurangi? Peluang ini mulai dikaji dan pada waktu yang sama diidentifikasi peluang untuk mengurangi biaya energi. Pilihan energinya dan solusinya itu pada langkah pertama dilakukan isolasi terhadap tangki penyimpanan air panas dengan fluoreten dengan cara itu menyemprotkan pada permukaan tangki. Tangki tersebut dipanaskan 2 kali 50 kW elemen listrik. Energi terbuang melalui panas yang hilang di lingkungan. Dan pada gilirannya membutuhkan energi yang lebih besar untuk menjaga temperatur konstan dalam tangki. Langkah kedua adalah untuk mengurangi kebutuhan daya maksimum pada alat tersebut. Dapat diketahui bahwa syarat pemanasan dalam tangki menyebabkan kebutuhan beban listrik yang besar untuk periode waktu yang lama. Selanjutnya itu tersedia 3 pilihan untuk mengurangi biaya. Pertama itu menggunakan listrik malam hari, tangki ekstra dan transvolute boiler. Kemudian itu memasang kettle uap berbahan bakar gas. Kemudian itu selanjutnya mengganti elemen listrik dengan pipa pemanas atau pipa api yang dipanaskan langsung dengan pembakaran bahan bakar gas. Alternatif ketiga dipilih karena memiliki investasi yang sederhana dan periode pengambilan investasi pendek. Hasil konsumsi daya yang digunakan untuk menjaga temperatur air panas dalam tangki pada 85 derajat itu berkurang sekitar 33%. Pengisolasian tangki ini menghasilkan efek yang sama dengan menghidupkan elemen pemanas tiap 12 jam selama 2 jam. Di mana sebelumnya harus menghidupkan pemanas sekali tiap 8 jam selama 2 jam. Biaya energi berkurang dibanding sebelumnya. Konsumsi listrik di pabrik berkurang 5,5% pada 10 bulan pertama, sedangkan kebutuhan daya maksimum turun dari 630 kVA menjadi 585 kVA. Penghematan ini dapat menutupi pengeluaran untuk gas yang meningkat 1,5% karena kebutuhan baru untuk memanaskan air. Sebagai hasil bersih dari pengurangan konsumsi listrik dan kenaikan konsumsi gas, biaya energi dan emisi CO2 mengalami itu penurunan. Emisi CO2 mengalami penurunan sebesar 26 ton per tahun.
Periode pengembalian pilihan ketiga tersebut adalah 18 bulan. Dari sisi ekonomis itu pertimbangan perubahan ini disajikan dalam tabel di bawah ini. Oke, nih pilihan pertama itu investasinya itu $22.500, biaya operasinya itu 8.900, terus pengembaliannya itu sekitar 1,7 tahun. Pilihan kedua itu menghabiskan investasi $31.000, kemudian biaya operasinya itu $7.000, pengembaliannya itu sekitar 2 tahun. Kemudian sistem lama itu biaya operasinya aja 22.500. Ini sangat besar. Oke, nah, contohnya yang kedua itu memperbaiki pelayanan air panas di tempat kerja untuk mengurangi biaya energi. Di sini kita contohkan lagi, itu banyak tempat kerja membutuhkan ketersediaan air panas untuk cuci tangan, penggunaan keperluan dapur, dan sebagian lagi untuk kamar mandi. Pelayanan seperti ini disuplai oleh apa yang disebut dengan sistem penyediaan air panas domestik. Oke. Tindakan yang tepat dalam memilih sistem penyedia air panas dan penggunaan yang bijaksana dapat mengurangi biaya operasi dan memperbaiki pelayanannya. Manfaat tambahannya itu termasuk pengurangan kebutuhan untuk pemeliharaan atau maintenance, kemudian itu memperbaiki keamanan, serta kepedulian karyawan yang lebih besar terhadap manfaat efisiensi energi. Nah, sistem penyedia air panas domestik ini biasa dipakai di kantor, pabrik, hotel, dan sebagainya, dan memiliki itu peluang untuk memperbaiki pelayanan dan penghemat biaya operasional. Kemudian itu sistem pemanas air domestik. Nah, pada umumnya itu dapat diperbaiki untuk mencapai penghematan sampai 30%. Faktor keamanan, kontrol yang lebih baik dan andal adalah manfaat yang lain yang bisa diperoleh. Dalam penyedia air panas, energi digunakan dalam 3 cara. Nah, yang pertama itu air panas harus dipanaskan dari temperatur air dingin ke temperatur delivery air panas, dan ini membutuhkan energi. Nah, dalam sistem harus menyimpan panas. Kemudian itu sistem harus menyimpan panas dan menjaganya tetap panas, dan kemudian mendeliverikannya sesuai kebutuhan. Selama proses ini sejumlah panas terbuang. Yang ketiga itu jumlah air panas yang digunakan itu berpengaruh langsung terhadap jumlah energi yang dikonsumsi. Penghematan energi dalam 3 hal tersebut dapat dilakukan dengan cara yang pertama kita itu memperbaiki efisiensi dan efektivitas sistem air panas. Kemudian itu mengurangi penggunaan air panas tersebut. Oke. Langkah pertama dalam usaha itu memeriksa efisiensi energi penggunaan air. Penggunaan air panas itu adalah itu menemukan sumber energi air panas. Bisa saja lebih dari satu. Hal ini tidak selalu semudah yang kita bayangkan. Di tempat kerja biasanya jarang membutuhkan lemari atau tempat khusus untuk keperluan ini, sehingga perancang dan desainer itu gedung biasanya menempatkan pemanas di tempat yang tersembunyi. Biasanya sumber air panas terletak dekat fasilitas toilet dan dapur. Pastikan itu di mana semua sumber air panas tersebut. Jika lebih dari satu, pemanas air dibuat dengan label yang menunjukkan spesifikasi penggunaan dan tipenya. Di kebanyakan tempat, pemanas air yang digunakan adalah pemanas elektrik. Oke. Sebagian besar pemanas yang ada terbuat dari bahan tembaga bertekanan rendah dan disuplai air dingin dari tangki penyedia air atau melalui katup penurunan tekanan. Dari bagian atas tangki terdapat pipa lubang angin atau katup pengaman yang terpasang pada pipa. Jenis silinder pemanas lainnya itu bertekanan tinggi, terbuat dari baja dan memungkinkan menyuplai air panas pada tekanan tinggi. Kelebihannya adalah itu mampu menyediakan air panas dalam jumlah yang banyak. Jenis lain yang lebih sedikit adalah penyimpanan yang dipanaskan dengan gas atau bahkan air yang dipanaskan melalui penukaran panas atau heat exchanger. Oke. Di situ saja contohnya. Mungkin dari manajemen energi itu kita dapat menghemat biaya operasional maupun biaya pengeluaran, yaitu dengan cara-cara yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, untuk sebab itu marilah kita menghemat energi dengan mempelajari manajemen energi ini. Oke, sekian video resume dari saya. Mohon maaf apabila
banyak terdapat kesalahan. Mari sama-sama kita belajar untuk menghemat energi supaya bumi kita terjaga dan jauh dari kerusakan akibat kesalahan memakai energi. Oke. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.